Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 590 ayat 1 Advent. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 591 ayat 2, Boru Sion. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni dari hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 171 ayat 1, Tandai Ma'au. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu memengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan
dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 39 ayat 6, Behama Panjaloku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 89 ayat 1 sampai 9. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezari. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegar seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1, Marolopolo Tondiki. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan, kita juga mempersiapkan persembahan kita, persembahan 1A, 1B, kita bernyanyi dari buku ND 539 ayat 1, Sai Hutagamdo Tuhakku. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Advent ketiga hari ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga, masa penantian penuh pengharapan akan kelahiran Sang Juru Selamat. Dalam teks Injil kita hari ini, kita membaca kisah malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar sukacita kepada Maria. Sebuah kabar yang mengubah hidupnya dan membawa harapan bagi dunia. Kabar baik itu pula yang menjadi topik Advent ketiga saat ini. Engkau beroleh kasih karunia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia apakah yang dimaksudkan malaikat itu? Iya, kasih karunia yang adalah anugerah yang tak terduga, yang bahkan melampaui pemahaman kemanusiaan kita. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria adalah seorang gadis muda biasa dari Nazaret. Tidak ada yang istimewa menurut ukuran dunia, tetapi Tuhan melihat hati dan memilihnya sebagai alatnya. Inilah sifat karunia Allah itu. Anugerah yang diberikan bukan karena usaha atau prestasi, tetapi karena kasih Allah semata. Kasih karunia Allah juga tersedia bagi kita. Bukan karena kita layak, bukan. Melainkan karena Allah mengasihi kita. Allah tidak menggunakan standar ukuran kelayakan kita, seperti kaya miskin, status sosial, kuasa, latar belakang, stigma, masa lalu kelam, dan lain sebagainya. Ini adalah pengingat, saudaraku, bahwa Allah dapat memakai siapa saja yang bersedia merendahkan diri di hadapannya untuk menyatakan rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia itu bukan hanya sekadar diterima lalu dibiarkan begitu saja. Tentu bukan. Kasih karunia membawa tanggung jawab, saudara. Maria diberi tanggung jawab besar, yakni melahirkan anak Allah, Yesus yang akan menjadi raja atas kerajaan Allah. Namun kabar ini tentu membingungkan Maria, saudara. Bagaimana mungkin seorang perawan dapat mengandung? Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah tidak hanya membawa berkat, tetapi juga tanggung jawab besar. Allah memanggil kita untuk menjadi bagian dari rencananya yang mulia. Seringkali di luar pemahaman atau di luar kemampuan kita, atau seringkali membuat kita merasa gundah, saudara. Bahkan bisa saja karunia itu membuat kita merasa malu dan takut. Namun sekali lagi, ingatlah, kasih karunia Allah mesti direspon dengan tanggung jawab. Ketika Allah memanggil kita, mungkin kita merasa tidak mampu atau tidak siap. Namun kasih karunia-Nya selalu cukup untuk menopang kita, bahkan berlimpah, saudara. Tugas kita adalah mempercayainya dan taat pada panggilannya. Selanjutnya, Allah sendiri yang berotoritas mutlak untuk mewujudkan karyanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria merespon kasih karunia Allah itu dengan ketaatan yang total. Respon Maria adalah, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria menunjukkan sikap iman yang luar biasa, saudara. Dia tidak menolak atau ragu, tetapi dengan rendah hati menerima kehendak Allah. Tanggapan ini mengajarkan kita bahwa ketaatan adalah respons yang tepat terhadap kasih karunia Allah. Maka dari itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di masa Advent ketiga ini, mari kita belajar dari Maria untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah.
Biarlah kehendaknya yang terjadi dalam hidup kita, karena rencananya selalu baik dan sempurna adanya. Syukuri kasih karunia Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Siapkan hati untuk menerima tanggung jawab yang menyertai panggilannya itu. Hidupi ketaatan seperti Maria, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita jalani minggu ini, minggu Advent ketiga ini, dengan keyakinan bahwa Allah yang telah mengaruniakan kasih-Nya, dan Allah sendiri juga dengan kuasa Roh-Nya yang akan memampukan kita untuk memenuhi panggilannya. Selamat Advent, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa di surga, di masa Advent ketiga ini kami diberikan kasih karunia. Kami diajari seperti Maria untuk meresponnya dengan kerendahan hati, ketaatan, dan tanggung jawab untuk menanggungnya. Bapa di surga, kiranya kasih karunia yang nyata itu menguatkan kami keseluruhan untuk melewati penantian-penantian kami. Ketika hari Tuhan tiba, kami layak di hadapan Tuhan. Terberkatilah seluruh jemaat-Mu di masa Advent 3 ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang lemah Engkau pulihkan, dan keseluruhan sukacita adalah sukacita yang tidak akan pernah jatuh ke dalam kesombongan dan dosa. Bapa di surga, terberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada untuk persiapan-persiapannya ketika di masa Advent ketiga ini akan mempersiapkan diri dalam menyambut Tuhan dalam perayaan Natal. Dari anak-anak hingga lanjut usia, semua kategorial. Terberkatilah gereja Tuhan, para pelayan Tuhan, seluruh pemerintah kami, kondisi negara kami, dan bahkan juga kehidupan kami dimanapun berada, sehingga penyambutan kami dan hingga perayaannya nantinya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kami, menguatkan kami bangkit untuk meraih hidup yang berkemenangan. Dalam Yesus Kristus berkati firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 594 ayat 1, Sae Romaho Immanuel, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.